Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, kami dari kelompok 2 tugas mata kuliah filsafat teknologi yang diampu oleh dosen termuda di FUHUM ya, dosen termuda di FUHUM. Kami biasanya memanggil beliau Ibu Wawai. Nah, kebetulan dari kelompok kami itu mendapatkan tema mengenai teknologi dalam pandangan para filsuf. Kita juga mari kenalan dengan kelompok kami. Ada saya sendiri Olivia Mukaromah dan teman saya Mbak Putri Salsabila Arifah dan juga Mbak Zulia Putri Amelia. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian teknologi. Apa sih teknologi itu gitu. Nah, kemudian mengenai pandangan para filsuf tentang teknologi. Bagaimana para tokoh-tokoh filsuf berpendapat mengenai teknologi itu apa sih gitu. Nah, makanya kalau ingin tahu lebih lanjut, tetap stay tune di video kami ya. Oke, langsung saja. Perlu kita ketahui, teknologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu tekne yang berarti seni, keterampilan, dan logos yang memiliki arti ilmu. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa teknologi adalah ilmu tentang cara atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Teknologi berkembang secara perlahan-lahan melalui hal yang sangat sederhana. Contohnya seperti batu. Dulunya batu itu digunakan untuk merajang. Contoh lain seperti senjata buruan dan alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Nah, pada proses revolusi industri ini pertama kali terjadi itu pada abad ke-18 di Inggris atau pada tahun 1760 sampai 1840. Nah, pada saat itu terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri tekstil. Perubahan di agraria atau pertanian di Inggris berubah ke dominasi industri pabrik-pabrik. Pada saat itu terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri tekstil ini. Manusia sebelumnya memakai tenaga hewan, kemudian mereka beralih mulai menggunakan mesin. Nah, itu tadi sejarah singkat dari teknologi, perkembangan teknologi. Jadi, teknologi merupakan suatu proses yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia sehingga dapat meningkatkan nilai guna. Sekarang kita akan memasuki penjelasan mengenai teknologi dalam pandangan para filsuf. Nah, dari kelompok kami sendiri kita mengambil dari 3 tokoh filsuf dalam memandang pengertian teknologi. Nah, yang pertama ada Martin Heidegger, kemudian ada Jacques Ellul, dan yang terakhir ada Don Quixote. Pertama ini kita akan mengulas pendapat dari Martin Heidegger mengenai teknologi. Nah, Martin Heidegger itu merupakan seorang tokoh fenomenologi filsafat teknologi. Kajian teknologi menurut Heidegger ini yaitu bahwa teknologi berasal dari tekne yang memiliki arti bukan hanya sebuah aktivitas dan keahlian menukang dengan tangan saja, namun juga mengenai seni pikiran dan seni halus. Tekne atau teknologi itu dihubungkan dengan epistem dalam Yunani kuno.
Maka dari itu kedua kata tersebut, tekne, melibatkan sebuah pengetahuan praktis, sedangkan episteme itu melibatkan pengetahuan teoritis yang eksas atau pasti. Heidegger menyatakan pendapatnya jika teknologi itu bukan hanya sekedar sebuah alat saja, namun teknologi itu juga merupakan sebuah jalan ataupun cara untuk membuka pikiran atau reveal. Kemudian Heidegger juga menyatakan jika teknologi akhirnya hanya sebagai cara mendekati manusia sebagai sumber energi atau sebagai sesuatu yang harus diatur. Nah, manusia pada setiap hal menghadirkan dirinya secara teknologi, kehilangan independensi dan bentuk khasnya. Jadi manusia itu pada akhirnya itu akan ketergantungan dengan sebuah teknologi. Sebab manusia sudah distandarisasikan dalam teknologi. Jadi teknologi itu dapat membuat posisi manusia mengesampingkan atau tidak bisa melihat pada sebuah kemungkinan lah. Jadi kayak seperti apa-apa itu nantinya itu akan ketergantungan dengan teknologi. Nah, kemudian Jacques Ellul, seorang filsuf, teolog, dan sosiolog berkebangsaan Prancis, melalui buku berjudul The Technological Scotty. Ini di samping gambarnya ya, fotonya Jacques Ellul. Lalu Jacques Ellul mendefinisikan teknologi sebagai seluruh metode ini beralasan dan sangat efisien dalam setiap aktivitas manusia. Ellul sendiri menggunakan istilah Technicis Society, masyarakat teknisis. Masyarakat teknologis adalah masyarakat yang kehidupannya banyak dipengaruhi oleh teknik atau juga yang disebut tekniku dan karakter teknologi seperti rasionalisasi, kecepatan, universalisme, monisme, dan argumentasi diri. Hal ini menjadikan teknologi bukan sebagai instrumen netral atau benda mati yang menunggu untuk digunakan manusia, melainkan sebagai kekuatan transformatif baru. Selanjutnya, Don Ihde mengakui bahwa definisi tentang teknologi itu sangat luas. Ini di samping foto di samping itu Don Ihde ya. Dan lalu dia sendiri tidak membuat suatu definisi tentang teknologi secara definitif. Siapa saja dapat membuat definisi tentang teknologi. Penggunaan kata tekne dalam kebudayaan Yunani kuno yang hanya berorientasi pada nilai-nilai estetik menurut Ihde merupakan pengertian tentang teknologi yang sempit. Dalam hal ini, orang-orang Yunani kuno belum mampu membedakan seni dan teknologi. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa teknologi lebih berkembang dalam kebudayaan Romawi plus Helenis yang secara filosofis lebih bersifat eklektif, yakni memilih dan memilah apa yang baik dari kebudayaan lain dan menerapkannya dalam kebudayaan sendiri. Menurut Ihde, bagaimanapun dalam mendefinisikan teknologi terdapat 3 ciri utama yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, ada teknologi harus memiliki komponen konkret yakni materi. Yang kedua, aspek penggunaan yakni aspek praksis, dan yang ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan umat manusia yang menciptakan penggunaan dan menggunakan dan mengubahnya. Jadi kesimpulan dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi bahwa teknologi itu merupakan suatu hal yang ada dan dibuat untuk memudahkan aktivitas
aktivitas manusia. Kemudian pandangan filsuf mengenai teknologi ini menurut Heidegger bahwa teknologi itu bukan hanya sebuah alat, namun juga bagaimana cara dalam membuka pikiran. Nah, kemudian untuk Ellul sendiri menyatakan jika teknologi merupakan sebuah metode yang efisien dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, untuk Heidegger itu jika pendefinisian teknologi harus mencakup 3 aspek. Yang pertama, harus ada materi, kemudian penggunaannya yang praksis, dan relasi mengenai alat teknologi dan manusia sebagai pencipta, penggunaan, dan pengubah teknologi. Baik, kami dari pemateri ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ataupun siapa saja yang sudah mampir di channel kami dan mendengarkan maupun melihat ataupun semoga dengan pemaparan dari kelompok kami bisa bermanfaat bagi semua orang. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran yang lain. Dadah.